Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 STIT Al-Ihsan Legenda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dan menjauhi daripada segala penyakit yang berbahaya, seperti situasi yang melanda negara kita Indonesia, bahwa COVID-19 ini belum hilang dari tanah air Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan penyakit tersebut Allah hilangkan di muka bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa sebelum adanya COVID-19. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah, hari ini Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021, mengawali pembelajaran secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pelajaran kedua hari ini setelah tahfidz, yaitu pelajaran tematik. Mari kita awali pembelajaran tematik ini dengan membacakan doa. Mudah-mudahan Ananda semua khususnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, melanjutkan materi pembelajaran yang ada di tema 3E. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran subtema 3. Jadi, insya Allah kita akan membahas tema 3E subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Perubahan cuaca tidak dapat kita hindari. Perubahan cuaca memberikan akibat yang dirasakan oleh manusia.
Oleh karena itu, perubahan cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi sumber daya alam, kesehatan, serta kegiatan manusia. Beruntung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal pikiran kepada manusia untuk dapat mengatasinya. Lalu, apa saja akibat dari perubahan cuaca dan bagaimana cara manusia mengatasinya? Untuk itu, mari kita pelajari bersama-sama. Silakan Ananda semua buka halaman 83. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 1. Halaman 83. Mata pelajaran yang ada di pembelajaran 1 itu memuat mata pelajaran diantaranya adalah bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia. Sebuah cerita tentang cerita Arni. Kegiatan pembelajaran di cerita ini yaitu Ananda semua membaca teks cerita tersebut. Silakan Ananda baca teks cerita tentang cerita Arni. Alhamdulillah, Ananda semua sudah pandai membaca cerita yang berjudul Cerita Arni. Selanjutnya, Ananda belajar untuk meringkas isi cerita ke dalam peta pikiran. Di cerita Arni ini ada peristiwa yang diceritakan oleh Arni. Lalu ada tempat peristiwa itu terjadi. Dan penyebab peristiwa itu terjadi. Dan di cerita Arni ada pula tokoh yang mengalami peristiwa tersebut.
dan juga cara menghadapi akibat dari peristiwa tersebut. Peristiwa yang diceritakan Arni yaitu tentang cuaca. Perubahan cuaca yang ada di cerita tersebut. Alhasil, Ani menceritakan tentang perubahan cuaca yang tidak menentu. Sewaktu-waktu cuaca itu dapat berubah. Kadangkala cerah, kadangkala hujan, dan kadangkala kemarau atau panas. Lalu tempat peristiwa itu terjadi yakni di rumah dan di sekolah. Dan penyebab peristiwa itu terjadi ketika cuaca kering ataupun cuaca panas itu mengakibatkan air pada pakaian bisa menguap. Yang artinya ketika cuaca panas, jika kita menjemur pakaian yang baru dicuci, maka pakaian tersebut bisa cepat mengering. Jika cuacanya hujan, maka ketika kita sedang beraktivitas di luar rumah ataupun di luar sekolah, maka ketika hujan turun, nah itu diharapkan semuanya masuk ke dalam rumah ataupun masuk ke ruangan kelas untuk menghindari hujan tersebut yang turun. Dikarenakan apabila kita dalam keadaan hujan lalu tidak mencari tempat untuk berteduh yang nantinya bisa kehujanan, dan setelah kehujanan mengakibatkan badan kita sakit. Lalu ketika cuaca cerah, nah disinilah kita leluasa untuk melakukan kegiatan di luar rumah maupun kegiatan di luar sekolah. Lalu siapa tokoh yang mengalami peristiwa tersebut? Tokoh yang mengalami peristiwa ketika menjemur pakaian tentunya di rumah adalah ibu kita. Ini ada gambar.
Ibu dan Arni menjemur pakaian. Dan tokoh yang di sekolah tentunya siswa-siswi atau murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang terakhir, cara menghadapi akibat dari peristiwa tersebut. Cara menghadapi akibat peristiwa panas tentunya kita berteduh. Ya. Jangan panas-panasan. Jadi cari tempat yang dimana kita tidak kepanasan. Sama halnya dengan cuaca hujan. Tentunya kita tidak boleh hujan-hujanan. Cari tempat yang dimana tidak dapat kehujanan. Bisa masuk ke dalam rumah jika kita ada di rumah. Kalau ada di sekolah, tentunya kita berada di ruangan sekolah atau di dalam kelas. Itulah materi yang ada di halaman 83. Selanjutnya, dengarkan Bapak membaca teks tentang pengaruh perubahan cuaca yang ada di halaman 85. Cuaca tidak selalu sama sepanjang hari. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Keadaan cuaca yang demikian sangat berpengaruh terhadap manusia. Pengaruh yang paling dirasakan adalah pengaruh terhadap kegiatan manusia. Saat cuaca sering kali hujan, petani mulai menanami sawah. Hujan akan mengairi sawah sehingga tanaman padi tumbuh subur. Setelah menguning, petani memanen padi. Padi lalu dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari. Penjemuran dilakukan saat cuaca cerah. Demikian pula dengan nelayan. Nelayan akan melaut hanya saat cuaca cerah. Nelayan tidak akan melaut ketika cuaca sering hujan. Melaut saat cuaca hujan sangat berbahaya. Saat cuaca hujan, gelombang air laut dapat menenggelamkan perahu nelayan. Ringkasan daripada cerita tersebut atau teks bacaan tersebut bahwasanya pengaruh perubahan cuaca bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga bisa mengakibatkan bencana ataupun bahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Contoh nelayan dan petani.
ketika cuaca cerah dan matahari bersinar, tentunya bermanfaat bagi petani dan nelayan. Apabila cuacanya tidak baik, hujan, itu bermanfaat bagi petani, namun bagi nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya mencari ikan, karena kalau nelayan mencari ikan ketika hujan melanda itu berbahaya, mengakibatkan gelombang air laut itu bisa menenggelamkan perahu. Jadi cuaca bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga bisa berbahaya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, materi pembelajaran bermuatan matematika. Silakan Ananda buka halaman 86. Ketika cuaca sering cerah, saat itu adalah waktunya musim kemarau. Biasanya air sudah didapat karena sumur, sungai, dan danau mengering. Hal ini dirasakan oleh Pak Surya. Ia harus pergi jauh untuk mencari air. Sedikit demi sedikit, Pak Surya mengumpulkan air di ember. Setelah berisi air sebanyak 4/8 ember, Pak Surya beristirahat sejenak. Setelah istirahat, Pak Surya kembali mengisi air sebanyak 2/8 ember. Di cerita tersebut, Ananda semua diharapkan menyelesaikan cerita matematika. Lalu pertanyaannya, berapa isi ember sekarang? Ananda harus teliti. Jika ada soal atau pertanyaan cerita di soal matematika, ya, Ananda harus teliti setiap kata-kata yang ada di cerita tersebut. Nah, boleh berulang-ulang untuk membaca cerita tersebut. Nah, di sini Pak Surya Pak Surya itu mengambil air yang pertama 4/8. Lalu mengambil lagi air yang kedua sebanyak 2/8. Pertanyaannya adalah berapa isi ember sekarang? Berarti ini penjumlahan. Dijumlahkan dari ember pertama sama ember kedua. Ya. Air yang di ember pertama ada 4/8. Lalu air yang ada di ember kedua 2/8. Di halaman 87,
untuk gambar, untuk soal cerita tersebut, Anda perhatikan. Nah, ya. Nah, ini bentuk gambarnya. Ini gambar ember umpamanya ya. Ini ember nih. Nah, embernya itu dikasih garis atau dikasih kotak. Ya. Kita lihat angka yang di bawah. Ayo, angka yang di bawah namanya apa? Betul, ya. Jadi kita buat gambar sesuai dengan angka yang di bawah 8. Nah, di sini gambar ember pertama itu dikasih kotak atau pembatas sebanyak 8. Nah, pembatas yang berwarna sebanyak 4 kotak. Ya, 4 kotak. Nah, gambar yang berwarna tersebut itu kita jadikan angka di atas. Ayo, angka yang di atas itu atau bilangan yang di atas namanya apa? Nah, betul. Ya, jadi jumlahnya adalah 4/8. 4-nya air, ya. 8-nya jumlah pembatas yang ada di ember tersebut. Lalu ditambahkan dengan ember yang kedua. Ya, dengan ember yang kedua. Tuh perhatikan, 2/8. Ya. 2-nya yaitu pembatas yang belum berisi air. Nah, 8-nya yaitu jumlah pembatas. Jadi 2 sebagai bilangan yang di atas, 8 sebagai bilangan yang di bawah. Bilangan yang di bawah sama dengan bilangan di ember pertama, yaitu 8 juga, tinggal ditambahkan bilangan yang ada di atasnya. Ya, jadi 4 tambah 2. 4 tambah 2 sama dengan 6 per 8. Bilangan di bawahnya nggak usah dijumlahkan lagi karena sudah sama. Jadi dalam bentuk penjumlahan, cerita tersebut adalah 4/8 ditambah 2/8 sama dengan 4 tambah 2/8 sama dengan 6/8. Paham sampai sini? Baik, ya. Insya Allah semuanya dapat memahami karena angka atau bilangan yang di bawahnya itu sama. Jadi jika bilangan yang di bawah itu sama, maka yang dijumlahkan adalah
bilangan yang berada di atas. Penyebut dan pembilang. Selanjutnya, Ananda buka halaman 89. Di halaman 89 ini bermuatan mata pelajaran SBDP. Nah, di pelajaran SBDP ini Ananda mengetahui tentang poster-poster ya. Contohnya karena kita belajar tentang air ya. Nah, posternya yang ada kaitannya dengan air. Nah, tuh. Ya. Nah, contohnya poster ini nih. Ya, poster ini merupakan contoh poster yang mengajak orang lain untuk menghemat air bersih. Tuh, hindari mandi berendam. Air pancuran bisa jadi alternatif untuk mandi. Hemat air. Nah, di sini nih. Matikan keran jika tidak digunakan. Lalu bagaimana cara membuat poster? Nah, di sini ada alat dan bahannya, lalu ada pula cara membuatnya. Tentunya Ananda semua sudah memahami ya cara-cara membuat poster. Jadi bisa ditempelkan ya, ke bidang yang sudah disediakan. Contohnya ini poster yang di halaman 89. Di sini ya ada alat dan bahannya dan cara membuatnya. Alhamdulillah. Subtema 3 pembelajaran 1 sudah kita pelajari. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami apa yang Bapak sampaikan dan jelaskan. Apabila ada penjelasan yang belum dapat dipahami, Bapak harapkan Ananda bertanya ke Bapak melalui rekaman suara ataupun melalui tulisan di grup atau langsung japri ke Pak Hadi. Demikian pembelajaran hari ini. Pembelajaran 1 saja mengawali KBM daring untuk semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Insya Allah video pembelajaran ini akan Bapak bagikan melalui Classroom. Ananda bisa melihat video pembelajaran ini melalui Classroom. Nah, apakah ada tugas untuk hari ini? Untuk hari ini tidak ada tugas. Tugasnya hanya menyimak video pembelajaran saja. Insya Allah
Besok kita lanjutkan ke pembelajaran 2 yang ada di subtema 3 melalui aplikasi Zoom. Nah, besok kita Zoom ya. Zoom-nya mulai pukul 8.30 ya. Zoom-nya insyaallah kita mulai pukul 8.30. 2 mata pelajaran langsung di satu Zoom, yaitu pelajaran tematik dan pelajaran matematika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan semangat ya, sehingga Anda dan semua bisa mengikuti setiap mata pelajaran, baik pelajaran Fahadi maupun pelajaran yang lainnya. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.